adik-adik semua, selamat datang kembali di Sekolah Minggu Kids in Christ GSJA Jelambar. Apa kabar kalian semua? Baik, puji Tuhan ya. Nah, adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan sehingga kami dapat sekali lagi mengikuti sekolah minggu. Terima kasih buat perlindungan Tuhan sepanjang minggu kemarin dan untuk kebaikan Tuhan dalam tiap hari-hari kami. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami mau memuji, memuliakan Tuhan dan kami nanti mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong biar kami memiliki sikap hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Samuel kecil. Samuel yang waktu itu masih sangat muda, kira-kira seumuran adik-adik, dia sudah menjadi pelayan di Bait Allah. Di sana Samuel dibina dan diawasi oleh Imam Eli. Suatu hari diceritakan bahwa Samuel dan Imam Eli sudah tertidur, sedangkan lampu rumah Allah belum padam. Tuhan kemudian memanggil, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Imam Eli sambil berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli bilang begini, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu Samuel kembali tidur. Lalu adik-adik, Tuhan kembali memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi kepada Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Ketiga kalinya Tuhan memanggil Samuel. Ia pun bangun lalu pergi kembali mendapatkan Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu Imam Eli berkata kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan
apabila Tuhan memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan ia tidur kembali di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kembali Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitakan kepadanya, bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu, aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Setelah Tuhan berfirman padanya, Samuel kecil tidur sampai pagi. Keesokan harinya, Samuel bertemu dengan Imam Eli, tapi dia takut untuk memberitahukan penglihatan itu. Lalu Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikan Tuhan kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia, Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel bahwa Tuhan telah mempercayakan jabatan Nabi kepada Samuel. Adik-adik, dari cerita ini kita belajar beberapa hal nih. Kita bisa melihat perbandingan sikap terhadap kata-kata Allah. Pertama, Samuel yang masih kecil dan belum pernah menerima firman Allah secara langsung, tapi dia mau mendengarkan dan taat kepada firman Tuhan untuk menyampaikan seluruh yang difirmankan Allah kepada Imam Eli. Sedangkan Imam Eli tidak menyampaikan sepenuhnya kemarahan Allah kepada anak-anaknya. Dikatakan bahwa dia tidak memarahi anak-anaknya walaupun anak-anaknya telah mencerca Tuhan. Dikatakan bahwa ia tidak tegas kepada anak-anaknya. Allah sendiri yang memilih Samuel untuk menjadi nabi dan Tuhan menyertainya. Dari Samuel kecil yang mendengarkan panggilan Tuhan itu, ia bertumbuh dewasa untuk menjadi pendengar dan pemberita firman Allah yang sejati. Jelas nih adik-adik, bahwa hidup Samuel adalah teladan bagi kita semua. Sedangkan hidup Imam Eli menjadi peringatan bagi kita. Kita sudah beberapa kali mendengarkan firman Tuhan, baik melalui sekolah minggu seperti sekarang ini, maupun dari renungan tiap hari bersama keluarga kita. Ingat adik-adik, jangan kita sia-siakan semua itu. Jangan seperti Imam Eli yang hanya diam saja dan tidak memberitakan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Mari kita dengarkan firman, lakukan, dan beritakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hari ini kami belajar dari Samuel kecil yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau taat. Tuhan, kami meminta hati yang lembut dan hati yang mau taat kepada Tuhan sehingga kami bisa melakukan rencana yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan tolong biar apa yang kami lakukan bisa dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami dan nama Tuhan dapat dipermuliakan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu dan kami meminta agar Tuhan memakai kami sebagai alat-alat-Mu. Walaupun kami masih kecil seperti Samuel, kami tahu bahwa kami bisa dipakai dan Tuhan menggenggam masa depan kami. Tuhan berkati hidup kami, berkati orang tua kami, saudara kami, keluarga kami. Tutup bungkus dan lindungi Tuhan. Tolong biar kami semua bisa menjadi berkat dan bisa menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Kau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta.
Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9. Namun kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu dapat memberitakan kebaikan-kebaikannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Sekali lagi, 1 Petrus 2 ayat 9. Namun kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu dapat memberitakan kebaikan-kebaikannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Baca lagi dan hafalkan ya adik-adik. Firman Tuhan inilah yang akan membantu dan mengingatkan kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, sekarang kita akan bermain. Coba kalian pecahkan kode berikut ini. Kalian tebak apa yang dikatakan oleh kode ini ya. Selamat mencoba.